Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke bro, jadi pada video kali ini saya pengen bahas hasil kombinasi free practice 1 dan juga free practice kedua Asia Talent Cup di round kelima di sirkuit Sepang Malaysia 2023. Ya, jadi banyak juga yang nanya di kolom komentar ya, kemarin bahas permutasi poin Veda untuk bisa jadi juara Asia Talent Cup 2023, dan masih banyak yang nanya juga, Bang, bagaimana hasil free practice 1, free practice 2? Saya pikir sih kalian udah tahu juga, misalnya langsung lihat ke websitenya Asia Talent Cup misalnya gitu kan, kalau ketemu. Nah, saya bahas aja karena penting juga buat kita mengikuti sepak terjang mulai dari free practice 1, free practice 2, VDK pertama, bagaimana lap time-nya, bagaimana kecepatannya, dan di posisi berapa. Karena itu juga pasti menjadi gambaran nanti untuk race 1 hari ini dan juga race 2 besok hari. Untuk permutasi poin udah saya upload, boleh nonton di konten sebelum ini, linknya mungkin ada di deskripsi. Dan untuk hasil kombinasi free practice 1 dan 2 Asia Talent Cup di sirkuit Sepang round kelima seperti ini. Pembalap asal Jepang Amon Odaki menjadi yang tercepat dengan lap time 2 menit 17 detik 805, dan di posisi 2 pembalap asal Indonesia Veda Ega Pratama dengan lap time 2 menit 18 detik 105. Di posisi 3 Ogiwara dari Jepang, di 4 Hafi dari Malaysia Akamsi sirkuit Sepang, di posisi kelima ada Jack Kripat dari Thailand. Nah, Jack Kripat ini adalah pembalap yang paling dekat poinnya dengan Veda Ega Pratama secara posisi, walaupun secara poin ya jauh juga karena 74 poin dari Veda Ega Pratama selisihnya. Veda unggul dari rival-rivalnya di klasemen sementara Asia Talent Cup. Untuk permutasinya udah kita bahas, intinya sih Veda harus finish di atas Jack Kripat untuk mengunci gelar di race 1 ini ya. Mengunci gelar Asia Talent Cup, menjadi pembalap Indonesia pertama yang juara Asia Talent Cup. Kalau kita lihat sebenarnya hanya ada 18 pembalap dan satu pembalap asal Indonesia yaitu Raikat Yusuf Fadila hadir di sirkuit Sepang. Namun sebelum berangkat itu Raikat mengalami patah tulang ketika dia sedang dengan balapan motor underbone. Ya, motor bebek, ya one brake. Sayangnya mungkin saya nggak nanya lagi apakah memang tidak cukup fit untuk bisa mengikuti practice 1, practice 2 ya. Yang jelas sih sebelum ini saya sempat ngobrol juga dengan Raikat dan saya tanya kenapa, karena dia bikin story patah dan banyak yang mendoakan semoga sembuh. Saya tanya gitu kan, Cup kenapa misalnya gitu kan, ada apa? Terus kata dia, patah om. Waduh, kata saya, padahal ya itu hari ini juga udah bakal race 1 kan, itu jaraknya pekan kemarin lah. Aduh, ngomongnya beribet karena dia bikin kontennya di waktu-waktu yang sangat nyaman banget untuk tidur lah. Oke, jadi ya Ucup atau Raikat Yusuf Fadila gak bisa ikut balapan sepertinya, tapi dia berangkat ke Sepang. Buat saya ya mudah-mudahan di round Lusail Raikat bisa tampil di sana dan bisa mungkin mendapatkan poin untuk memperbaiki posisi klasemen dia di Asia Talent Cup 2023. Oke, kalau kita lihat pembalap Indonesia lainnya yang masih sangat muda seperti Jorge Rafael Gading berada di posisi 14 secara kombinasi, Hafiz di posisi 12 dan Jesse Melandri di posisi ke-17, dan di 18 yaitu pembalap India Chavan. Begini aja mungkin ya kontennya, santai-santai, ringan-ringan. Dan mudah-mudahan nanti di race 1 jam 3 sore waktu Indonesia Barat, Veda dapat tampil juara dan mengunci gelar Asia Talent Cup. Amin. Amin ya, mudah-mudahan seperti itu. Paling enggak ya Indonesia adalah jadinya yang bisa menjadi juara Asia Talent Cup setelah sebelum-sebelumnya Indonesia, pembalap muda-muda Indonesia menjadi penantang kuat untuk menjadi juara Asia Talent Cup. Setelah Asia Talent Cup udah sering kita bahas loh sebenarnya. Jadi buat yang mungkin baru gabung ke channel ini, baru mengikuti ataupun baru nonton ya, boleh di scroll konten-konten di sini. Udah sering kita bahas bagaimana perjanjian dari Asia Talent Cup, kemudian juga mendapatkan promosi ke Red Bull Rookies Cup, kemudian ada sponsor yang bisa membantunya di Junior GP. Kalau ada kesempatan dan sponsor dan kepercayaan tim, bisa ke Moto3 World Championship ataupun ke Moto2 World Championship. Intinya masih panjang jalurnya menuju MotoGP. Intinya sudah benar di jalur Road to MotoGP kalau di Asia Talent Cup. Ya, intinya seperti itu karena ini ajang yang dinaungi, diurusin oleh Dorna Sport, sang penyelenggara MotoGP juga, Superbike juga ya kan. Jadi intinya ya udah bagus lah di sini untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak muda Indonesia menjadi pembalap MotoGP ataupun World Superbike, karena jebolan-jebolan Asia Talent Cup
nyebarnya kemana-mana, ke Superbike juga, ke MotoGP belum ada ya. Sampai Moto2 aja jebolan Asia Talent Cup belum pernah ada jebolan Asia Talent Cup yang sampai ke MotoGP. Jadi dari generasi pertama sampai generasi Veda ini belum pernah ada pembalap Asia Talent Cup yang sudah mencicipi MotoGP secara reguler. Ya oke lah, mudah-mudahan pembalap Indonesia ada yang sampai sana. Amin. Sehat-sehat lah buat kalian semua ya, intinya seperti itu. Mohon maaf juga nggak update seperti zaman-zaman bulan-bulan awal ataupun bulan-bulan tengah tahun ini, karena memang ada 1-2 hal. Dan buat yang udah tahu kenapa saya seperti ini, terima kasih banget supportnya juga, terima kasih banget. Dan yang terpenting adalah sehat-sehat lah buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.